Bab 46. Keesokan harinya, Yusa melakukan panggilan video kepada Krune dan Ao Sulian. Dia ingin membahas situasi Shinja sekali lagi. Kurasa dia tidak akan menimbulkan masalah bagi kita, jadi bagaimana kalau kita pergi ke zona bahaya Raski seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Aku yakin jika perlu, dia akan menandatangani perjanjian darah untuk menjaga kerahasiaan. Belum lagi dia mungkin sudah bosan tinggal di kota sepanjang waktu, bukan begitu? Krune hanya mengikuti logika. Dia tidak mengenal Shinja sebaik Yusa, jadi dia hanya berkata, "Baiklah, jika dia menandatangani kontrak darah itu, saya tidak masalah. Mengetahui bahwa saya hanyalah setitik debu adalah hal utama yang saya khawatirkan. Jika Anda bisa meyakinkannya untuk melakukan itu, silakan saja." Ao juga memberikan pendapatnya. Ini juga bagus karena jika keadaan benar-benar memburuk, dia juga bisa membantu kita. Yusa mengangguk dan menerima tugas itu, dialah yang akan berbicara dengan Shinja. Pada hari yang sama, Krune dan yang lainnya berkumpul kembali. Yusa telah meyakinkan Shinja untuk menandatangani kontrak darah setelah mengatakan bahwa dia dan Ao juga telah melakukannya. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia membaca persyaratannya dan menyimpulkan bahwa itu tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Yusa percaya bahwa Shinja tidak akan melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka harus berhati-hati. Setelah itu, Krune memandang semua orang dan berkata, "Baiklah, ini masih pagi, dan aku mulai bosan berdiam diri, jadi mari kita pergi ke aula misi dan menjalankan misi. Tujuan kita kali ini adalah mengalahkan monster pendirian yayasan tahap ke-8 tanpa aku menggunakan wujud asliku. Aku yakin kita memiliki kekuatan dan koordinasi yang lebih dari cukup untuk melakukan itu. Sedangkan Shinja, dia akan menjauh dan hanya akan ikut campur jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Mata Shinja hampir keluar dari rongganya. Tahap ke-8 pembentukan fondasi. Sejauh yang dia lihat, Krune berada di tahap ke-4 sementara Yusa dan Ao berada di tahap ke-5. Seharusnya mustahil bagi mereka untuk mengancam iblis buas tahap ke-8. Mungkinkah mereka sebenarnya hanya ingin memanfaatkan saya? Dia tidak bisa disalahkan. Dia belum pernah bergabung dengan tim sebelumnya, jadi setelah mendengar bahwa mereka akan menghadapi iblis buas tingkat tinggi seperti itu, dia berpikir bahwa mereka hanya melakukan itu untuk memaksanya. Sayangnya, sudah terlambat karena dia sudah menandatangani perjanjian darah dan tidak bisa mengubahnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ao dan Yusa tidak mengatakan apapun. "Oke, kita berangkat besok pagi, jadi gunakan sisa hari ini untuk mempersiapkan apapun yang kamu butuhkan." Keesokan harinya, kelompok Krune kembali ke klan Solie untuk menggunakan formasi teleportasi mereka. Zhu Solie sudah terbiasa dengan hal ini. Karena dia terikat kontrak, lupakan saja, dia hanya akan menunggu hari ketika mereka pergi untuk selamanya. Dengan kemajuan kultivasi mereka, itu tidak akan memakan waktu lama. Kota Harta adalah kota terdekat dengan zona bahaya Raski. Zona bahaya itu hanya berjarak seminggu dengan kecepatan kelompok Krune. Zona bahaya Raski adalah hutan berkabut, dan kabut menyelimuti sepanjang tahun. Lingkungan seperti itu melahirkan cukup banyak makhluk aneh yang memiliki indera ilahi yang lebih kuat. Tentu saja, wajar jika kehidupan lokal berevolusi seperti itu karena keadaan tersebut. Kelompok Krune berjalan di kota hingga tiba di guild formasi tempat majikan mereka berada. Setelah berbicara dengan resepsionis, mereka dipandu masuk hingga tiba di sebuah ruangan yang sangat besar. Dari luar, tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jelas sekali bahwa formasi perluasan ruang ada di sini. Di dalam, majikan mereka sudah menunggu mereka. Dia adalah master formasi bintang 3 dan cukup terkenal di kota itu. "Halo, saya Jorei. Saya yakin Anda adalah kelompok tentara bayaran yang menerima permintaan misi, bukan? Terima kasih atas bantuan Anda." Yusa maju untuk berbicara. "Ya, benar, ini kami. Berdasarkan informasi misi, Anda membutuhkan kami untuk menangkap macan tutul kabut tahap ke-8, benarkah? Bisakah Anda memberi kami informasi lebih lanjut tentang itu?" Jorei mengangguk. "Benar, meskipun deskripsinya singkat, misi ini mungkin akan cukup sulit. Macan tutul kabut telah berevolusi menjadi bentuk mereka setelah hidup di zona bahaya Raski untuk waktu yang sangat lama. Tubuh mereka dapat menyatu dengan kabut sehingga sangat sulit dideteksi. Saya akan membutuhkan salah satu dari mereka untuk membantu penelitian saya tentang formasi penyamaran baru." Yusa mengerti. "Apakah Anda tahu lokasinya agar kami tahu kemana harus pergi?" Jorei kemudian mengirimkan informasi tersebut ke alat komunikasi semua orang. Mereka membukanya, dan benar saja, informasi itu menunjukkan lokasi mereka berada jauh di dalam zona bahaya. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang mereka. Mengenai cara menangani situasi ini, saya serahkan kepada Anda. Ao lalu bertanya, "Apakah mereka memiliki wujud manusia pada level itu? Kita perlu mengetahuinya agar siap jika mereka berubah wujud untuk melarikan diri." Jorei menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu khawatir, macan tutul kabut adalah ras yang cukup kuat, jadi mereka seharusnya tidak bisa berubah menjadi wujud manusia pada tahap ke-8. Tapi hati-hati dengan macan tutul lainnya, kelompok mereka biasanya memiliki formasi inti yang mengawasinya." Ao mengangguk.
Kemudian dia menatap Krune, yang setuju bahwa semuanya akan baik-baik saja, lalu dia berkata, "Baiklah, Ao dan aku akan membeli beberapa perlengkapan sementara Yusa dan Shinja pergi membeli batu rune penyamaran yang lebih baik. Batu rune yang dijual di kota ini seharusnya lebih efektif di hutan berkabut itu. Kali ini, jangan hanya membeli yang murah. Ingatlah bahwa bahkan binatang formasi inti mungkin akan memindai area tempat kita berada." Yusa menjawab, "Tentu saja saya akan membeli yang bagus, saya tidak gila." Krune, Ao, dan bahkan Shinja, yang sudah sedikit memahami Yusa, menatapnya dengan ragu. Yusa langsung merasa kesal. "Kenapa kau malah menatapku? Setidaknya aku selalu punya batu rune penyamaran. Bagaimana dengan Ao? Dia bahkan tidak punya satu pun. Sebenarnya, harga tidak terlalu menjadi masalah. Semua pengeluaran selama misi akan selalu dibagi antara mereka bertiga." Namun Yusa tetap percaya bahwa semakin sedikit yang dia keluarkan, semakin baik. Ao baru saja menjawab, "Dulu aku tidak membutuhkannya karena, sebagai pengguna elemen angin, aku bisa langsung lari. Tapi jangan bandingkan aku sekarang dengan diriku yang dulu." Yusa tersenyum dan membalas, "Oh ya. Lalu di mana itu, Tuan, saya selalu siap sedia. Di mana formasi penyembunyian batu rune Anda?" Ao mulai berkeringat. "Ini tugasmu, jadi aku tidak membawa apapun." Senyum Yusa semakin lebar. "Kalau aku lupa membeli batu rune, kamu juga tidak akan punya, sementara setidaknya aku masih punya yang murah, kan?" Ao mulai merasa tak berdaya. Mengapa mereka bahkan membicarakan ini? Masalahnya adalah kecintaan Yusa pada uang, bukan? Namun sayangnya baginya, ia memiliki Krune sebagai teman. Yusa benar dalam hal ini, tidak siap itu tidak baik. "Saya sendiri membawa beberapa formasi batu rune penyamaran biasa untuk berjaga-jaga. Sama seperti yang kau katakan bahwa ketika berurusan dengan wanita, terkadang kau perlu siap untuk memaksa masuk. Kuncinya adalah persiapan." Ao terdiam. Ini tentang percakapan yang mereka lakukan beberapa minggu lalu ketika Krune meminta Ao untuk membantunya memahami wanita dengan lebih baik. Setelah beberapa kali berbelok, percakapan itu sampai pada kalimat itu. Masalahnya, apa yang dia katakan adalah untuk memaksa masuk ke dalam hati mereka. "Saudara, di mana bagian selanjutnya dari apa yang kukatakan?" Yusa dan Shinja menatapnya dengan aneh, yang membuat Ao semakin berkeringat. "Hati. Ku bilang, paksa jalan kita masuk ke dalam hati mereka." Krune tampak bingung. "Tapi kalau begitu, dia tidak akan hamil." Ao muntah darah. Krune memangkas bagian-bagian penting dari percakapan mereka dan mengemukakan hal-hal yang tidak perlu. Jelas bahwa Krune salah paham tentang arti, di dalam, untuk situasi reproduksi tertentu. Sekarang dia berbicara tentang saat dia menyebutkan tentang memiliki anak sendiri. Wajah aneh Yusa dan Shinja kini menjadi muram. Yusa menatapnya lalu berkata, "Jadi begini caramu memandang perempuan. Itu telah membuka mataku." Sebenarnya, Yusa tahu betul bahwa Ao pasti tidak mengucapkan kata-kata itu dengan cara seperti itu. Mungkin Krune yang memutarbalikkan semua yang dikatakan Ao. Tapi sekarang Krune, Shinja, dan bahkan Jorei, yang hanya mendengarkan dari samping, akhirnya melupakannya. Belum lagi dia merasa sangat senang melihat Ao dalam situasi itu. Biasanya, dia akan menghilang setiap kali Krune melakukan sesuatu yang aneh. Tapi yang terbaik adalah Shinja dan Jorei tidak tahu tentang itu. Lucu sekali. Dia ingin berbaring dan tertawa, tetapi dia harus melanjutkan permainannya. Krune kemudian meletakkan salah satu tangannya di bahu Ao, dan dia tampak sangat serius. Bahkan, dia benar-benar serius. Tidak mungkin Krune yang memiliki EQ 0 bisa bercanda seperti itu. "Saudaraku, jangan khawatir, aku akan berada di pihakmu. Hanya saja, pastikan untuk membeli perlindungan lain kali." Ao akhirnya putus asa. Ia tidak tahu bahwa perlindungan yang disebutkan Krune adalah tentang formasi penyembunyian batu rune. Namun, dengan mengatakannya seperti itu, rasanya seperti Ao sudah memaksa dirinya pada beberapa wanita. Shinja akhirnya tidak tahan lagi. Dia juga mengambil perlindungan, dengan cara yang sama seperti Ao. Shinja berpikir bahwa dia harus membebaskan para wanita dari dunia ini dari pria ini. Belum lagi dia mulai berpikir bahwa ide-ide aneh Krune sebenarnya berasal darinya. Jorei menyaksikan semua itu dengan mulut ternganga lebar. Tim macam apa ini sebenarnya? Apakah benar-benar pantas mengirim mereka? Ao, yang telah diperlakukan tidak adil, akhirnya mendapat kesempatan untuk menjelaskan seluruh cerita. Namun, sebelum itu, beberapa memar ungu muncul di sekujur tubuhnya. Yusa, seperti yang diharapkan, tertawa di samping sementara Krune masih memasang wajah bingung. Shinja merasa malu. Dia telah memukuli Ao karena alasan yang salah. Dia tidak berdaya karena pemimpin kelompok itu, Krune, benar-benar tidak punya akal sehat. Yang terburuk adalah Yusa, yang seharusnya memberitahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi malah terus tertawa di tanah. Bagaimana mungkin mereka menerima orang seperti dia sebagai pemimpin? Ao juga merasa tak berdaya. Lalu dia mengambil keputusan. Lain kali, dia akan memastikan Krune benar-benar memahami niatnya. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan apapun sejak awal. Akhirnya, kelompok itu memutuskan untuk pergi ke zona bahaya Raski. Setelah menandatangani perjanjian di gerbang, mereka bergegas menuju zona yang lebih dalam.
Selama 2 hari terakhir, Xinjia mulai takut pada kelompok bertiga ini. Tidak peduli siapa di antara mereka, kendali mereka atas elemen yang mereka gunakan berada pada level yang sama dengan miliknya. Harus diingat bahwa Xinjia memiliki tubuh yin murni, jadi afinitasnya dengan elemen air bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Apalagi kultivator tak bernama seperti Yusa dan Ao. Kemampuan pengendalian elemen air Yusa bahkan memiliki beberapa aspek berbeda yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Xinjia tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai pada titik itu. Ia tidak banyak tahu tentang elemen angin. Namun, ia cukup berpengalaman untuk mengatakan bahwa pengendalian elemen angin Ao sama sekali tidak lebih lemah daripada pengendalian elemen air Yusa. Menemukan satu orang jenius saja sudah sulit, tetapi jika 2 orang jenius muncul dalam kelompok yang sama dan tidak ada yang memperhatikan mereka, itu hampir mustahil. Tapi itu bukanlah yang terburuk dari semuanya. Monster sebenarnya di sini jelas adalah Krune. Dia pernah mendengar bahwa Krune dapat mengendalikan lebih dari satu elemen meskipun masih berada di tingkatan rendah dalam Foundation Establishment. Namun, masalahnya adalah setiap elemen yang ditunjukkannya sejauh ini berada pada level yang lebih tinggi daripada elemen air miliknya. Dia bahkan merasa sedih ketika melihat Krune menggunakan elemen air untuk berlatih melawan seekor binatang buas yang ditemukannya di jalan. Dia kalah. Dia tidak mengatakannya dengan lantang, tapi dia tahu. Kontrol elemen air Krune jelas lebih unggul darinya. Awalnya, dia hanya memutuskan untuk melindungi mereka selama misi mereka. Tapi sekarang, dia kembali berjuang melawan kesombongannya. Dia ingin meminta beberapa petunjuk dari Krune, tetapi di saat yang sama, dia tidak melakukannya. Satu-satunya penghiburan yang dia miliki adalah kenyataan bahwa dia masih memiliki kemampuan bertarung tertinggi. Namun, itu tidak berlangsung lama. Pada hari keempat, mereka bertemu dengan binatang iblis pendirian fondasi tahap ke-7. Dia berpikir bahwa dia harus maju untuk mengendalikan situasi, yang membuatnya merasa senang dengan dirinya sendiri. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk menunjukkan sisi baiknya kepada mereka. Sayangnya bagi Xinjia, Krune malah mengajukan pertanyaan. Baiklah, siapa di antara kita bertiga yang akan berkelahi? Yusa dan Ao langsung meninggikan suara mereka, yang aneh adalah Krune, yang memiliki kultivasi terendah, juga ingin melawannya. Jelas sekali bahwa ketiganya sama sekali tidak menganggap serius monster tahap 7 itu. Mereka hanya menganggapnya sebagai target yang bagus untuk latihan. Yusa akhirnya kehilangan kesabarannya dengan semua diskusi mereka dan berkata, kalau begitu, kita akan menyelesaikannya dengan suit batu, kertas, gunting. Baik Xinjia maupun monster yang menunggu itu terkejut. Apakah mereka menyadari perbedaan tingkat kultivasi? Mereka ingin bertarung sendirian. Apakah mereka sudah gila? Alasan mengapa makhluk iblis itu belum bertindak adalah karena ia tidak bisa melihat jati diri Xinjia, jadi ia takut Xinjia lebih kuat darinya. Namun, ia hampir kehilangan kesabarannya setelah melihat bagaimana kelompok Krune bertindak. Pada akhirnya, ternyata Yusa menang dengan batu. Ao dan Krune menatap tangan mereka dengan sedih karena keberuntungan tidak berpihak pada mereka hari ini. Yusa maju dan berkata, Anda sangat beruntung, wanita ini akan menjadi lawan Anda. Begitu saja, pertempuran dimulai. Xinjia siap bergerak kapan saja. Namun, dia menyadari bahwa itu tidak perlu. Meskipun Yusa tidak bisa langsung mengalahkan monster iblis itu, dia jelas lebih unggul. Xinjia teringat saat dia berada di tahap kelima pembentukan fondasi. Saat itu, dia jelas tidak sekuat Yusa, padahal mereka fokus pada elemen yang sama. Dia akhirnya mengakui bahwa dia lebih lemah dari mereka semua. Lalu bagaimana jika dia memiliki tubuh yin murni? Itu tampak seperti bukan apa-apa di hadapan mereka. Saat Yusa bertarung, Krune mencatat dan mengirimkan pesan Divine Sense sesekali. Dia memberitahu Yusa pendapatnya dan apa yang mungkin membantu meningkatkan kendali elemen airnya. Tentu saja, Xinjia tidak tahu itu. Dia hanya melihat bahwa Yusa semakin hebat seiring berjalannya pertempuran. Kemampuan peningkatan seperti apa itu? Mau bagaimana lagi? Mereka tinggal di kota selama lebih dari sebulan hanya untuk berlatih. Kelompok Krune memiliki banyak hal untuk diuji tetapi tidak ada lawan yang bisa mereka lawan habis-habisan. Pada akhirnya, Yusa mengalahkan monster iblis itu. Namun, dia tidak membunuhnya. Ini adalah hal lain yang tidak dipahami Xinjia, kelompok Krune tidak pernah membunuh apapun kecuali jika diperlukan. Mengenai alasannya, dia mendengar dari Yusa bahwa Krune yang meminta hal itu. Binatang iblis itu melarikan diri, dan kelompok itu hampir saja pergi ketika Xinjia mendekati Yusa. Yusa menatapnya dengan bingung. Entah mengapa, Xinjia tampak agak malu. Apakah ada sesuatu? Pada akhirnya, Xinjia menggertakkan giginya dan bertanya. Begini, aku perhatikan kendalimu selama pertempuran semakin tinggi. Bagaimana kau melakukannya? Yusa terkejut Xinjia menanyakan hal itu atas kemauannya sendiri. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak karena tidak menyangka Xinjia bisa bertingkah seimut itu. Sepertinya dia telah banyak berubah. Yusa tersenyum dan menunjuk ke arah Krune. Tanyakan saja pada si bodoh di sana. Dia terus mengirimiku pesan indera ilahi setiap kali dia melihat sesuatu yang menurutnya salah. Tentu saja, dia tidak selalu benar. Yang dia lakukan hanyalah memberikan pendapatnya, tetapi biasanya, pendapatnya benar.
Sinja tampak terkejut setelah mendengar komentar itu. Jadi itu benar-benar Krune. Tapi dia merasa agak canggung meminta petunjuk dari seorang kultivator yang jauh lebih lemah darinya, apalagi seorang pria. Yah, seekor binatang iblis dalam wujud manusia. Bagaimanapun, karena dia sudah melangkah maju, dia sebaiknya langsung saja sampai ke akhir. Krune tidak keberatan dengan itu. Dia hanya menyuruhnya untuk menunjukkan kemampuannya ketika ada monster iblis kuat muncul. Dia kemudian akan memeriksanya dan memberikan pendapatnya. Namun, dia mengingatkannya bahwa itu hanyalah ide, dan mungkin ada beberapa yang tidak benar-benar cocok untuknya. Tetapi sebelum mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka, dia mengajukan pertanyaan yang tidak diduga Sinja. Apakah kamu masih perawan? Kita harus ingat bahwa Krune bukanlah guru sungguhan, dan dia tidak melalui masa magang untuk mencapai posisinya sekarang. Pada dasarnya dia mengatakan apapun yang dia pikirkan dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Meskipun kecerdasan emosionalnya yang rendah terkadang membuat orang pusing, hal itu juga memiliki keuntungannya. Krune tidak akan pernah berhenti berpikir tentang betapa sensitifnya suatu topik, misalnya, bagaimana keperawanan pria dan wanita dapat memengaruhi yin dan yang mereka. Yusa mungkin masih ingat ketika Krune mulai memberikan pendapatnya tentang elemen air kepadanya. Dia sering menyentuh topik keperawanan dan bahkan menuntut untuk mengetahui terlebih dahulu apakah dia masih perawan atau tidak. Meskipun saat itu dia marah, waktu membuktikan bahwa berbicara secara terbuka tentang hal ini mempercepat kemajuannya. Sekarang setelah Sinja memintanya, dia akan tahu bahwa Krune sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Namun, Yusa mencoba menghiburnya. Kamu akan terbiasa. Sinja ingin menangis, dia sama sekali tidak ingin terbiasa dengan hal itu. Waktu berlalu, dan sudah 6 hari sejak mereka meninggalkan kota. Jika Sinja sebelumnya ragu tentang kemampuan Krune dalam hal elemen, keraguan itu kini telah hilang sepenuhnya. Semakin dalam mereka memasuki zona bahaya Raski, semakin sering mereka menemukan monster iblis yang kuat. Dengan menahan diri, ia mampu menunjukkan kemampuannya di depan Krune. Hal yang paling mengejutkan adalah bukan hanya Krune yang membantunya, tetapi bahkan Yusa pun sesekali memberikan pendapatnya. Sebagai pengguna elemen air, ia juga lebih memahami hal-hal ketika menyangkut perempuan. Kemampuan Sinja semakin meningkat setiap hari yang ia habiskan bersama Krune dan yang lainnya. Namun, hanya ada satu hal yang menurutnya aneh. Selama perjalanan mereka, Krune meminta mereka untuk tidak membunuh binatang iblis manapun. Meskipun begitu, ada satu pengecualian, yaitu binatang yang membahayakan Wisep. Baik Yusa, Ao, maupun Krune, mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada binatang iblis tersebut. Hal itu cukup membingungkannya, tetapi karena tidak membahayakan mereka, dia mengabaikannya saja. Sinja bahkan membantu mereka dalam tugas semacam ini ketika dialah yang melihat Wisep dalam bahaya. Belum lagi, itu hanya membutuhkan sedikit usaha darinya. Melihat hal itu membuat pendapat Krune tentang balok es ini menjadi jauh lebih baik. Sinja tidak menyadarinya, tetapi saat itu, dia sudah berbicara dengan mereka secara normal seolah-olah dia benar-benar bagian dari kelompok mereka. Mereka tidak pernah mencoba memanfaatkan dirinya sekalipun, jika memang harus disebut memanfaatkan, dialah yang melakukannya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Perasaan duduk bersama yang lain sementara Krune memasak untuk semua orang, berbicara secara alami, tertawa, marah, sesekali memukul Krune. Dia mulai menyukai suasana ini, dia benar-benar melupakan statusnya sebagai orang yang dingin dan tak berperasaan. Ketika akhirnya ia menyadari sikapnya yang riang, ia terkejut dan sekaligus merasa bimbang. Namun saat itulah ia teringat sesuatu. Semua ini akan berakhir ketika alam Furyu ditutup. Ia akan bebas dari kedua kontrak darah dan tidak perlu tinggal lagi. Hal itu sangat memengaruhinya, tetapi ia tidak menunjukkannya di depan orang lain. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berharap alam Furyu tetap terbuka selamanya agar ia memiliki alasan. Pada hari ke-7, mereka akhirnya mencapai wilayah Macan Tutul Kabut. Selama minggu terakhir, setiap anggota kelompok telah banyak berkembang. Sinja juga menepis anggapan bahwa mereka menerima misi tersebut karena dirinya, karena mereka sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Lalu Krune maju dan berkata, Macan tutul itu adalah salah satu dari sedikit binatang iblis yang berubah karena hutan berkabut. Untuk memastikan kita tidak akan disergap, aku harus selalu mengaktifkan indera ilahiku. Selain itu, kalian semua mungkin sudah menyadarinya, tetapi kabut ini aneh. Kabut ini membatasi penggunaan indera ilahi. Biasanya, aku bisa memperluas jangkauan indera ilahiku hingga lebih dari 7 km. Namun, di sini aku hampir tidak bisa mencapai 2 km, jadi berhati-hatilah. Yusa dan Ao mengangguk. Sinja akan tetap menjauh, dan kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan ikut campur. Jadi jangan mengandalkan bantuannya. Ayo pergi. Krune mengerahkan indera ilahinya secara maksimal, dan mereka dengan cepat bergerak ke wilayah Macan Tutul Kabut. Semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah Krune menemukan salah satu macan tutul dengan kultivasi yang tepat, mereka berpura-pura tersesat di depannya. Ketika macan tutul itu melihat kelompok Krune, mereka melarikan diri. Macan tutul itu segera termakan umpan dan mulai mengejar. Bukan berarti macan tutul itu tidak berpikir bahwa itu bisa jadi jebakan.
Hanya saja, dengan kultivasi kelompok Krune, mereka sangat percaya diri untuk dapat menghadapi mereka bahkan jika mereka telah menyiapkan jebakan. Tentu saja, tim Krune tidak menyiapkan jebakan apapun, tujuan mereka adalah untuk dapat mengalahkan macan tutul kabut tahap 8 ini secara langsung. Ao selalu berada di barisan depan. Sebagai pengguna elemen angin, ia memiliki kemampuan menghindar yang luar biasa, terutama saat menggunakan pedang vakum. Kekuatan serangannya pun tidak lemah sama sekali. Yusa tetap di belakang, dan tugasnya adalah mendukung tim. Sebelum mampu menggunakan kekuatan seperti ruang, waktu, cahaya, dan lainnya, elemen air adalah yang terbaik untuk tugas ini. Ia dapat menggunakan keterampilan seperti kerangka air, penjara air, dinding air, naga air, dan sebagainya. Yusa benar-benar memainkan peran pendukung seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Krune tetap berada di tengah. Sebagai seorang Wisep, dia tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat, jadi dia fokus pada serangan jarak jauh. Pedang angin berkobar bukan lagi satu-satunya keterampilan yang dia gunakan. Selama perjalanan mereka ke tempat ini, Shinja menunjukkan kemampuannya kepada kelompok Krune untuk dianalisis dan membantunya meningkatkan kemampuannya. Dia mendapatkan banyak manfaat dari itu, tetapi Krune bahkan lebih banyak lagi. Mari kita coba petir dan air. Dia sebenarnya sudah pernah berpikir untuk mencobanya sebelumnya, tetapi dia mengerti bahwa kombinasi ini sama kuatnya dengan pedang angin berkobar miliknya. Itu berarti bahwa monster iblis yang pernah dia lawan sebelumnya tidak akan mampu menahan serangan tersebut. Pada akhirnya, itu tidak akan membantunya memahami apapun, jadi ini adalah pertama kalinya dia akan mencobanya. Krune memfokuskan perhatiannya pada elemen air dan petir. Kemudian, ia memanggil Myriad Water Dragon dan skill petir Thunder Line. Begitu saja, skill Myriad Water Thunder Dragons tercipta. Shinja merasa khawatir. Itu adalah keahliannya. Dia pernah menggunakannya sebelumnya, dan Yusa serta Krune telah banyak membantu dalam meningkatkan kemampuannya. Krune bahkan bisa menyebutkan beberapa hal tentang elemen petir yang terlibat di dalamnya. Namun, ini baru beberapa hari. Bagaimana dia bisa menggunakan keahlian terbaiknya dengan mudah? Krune baru saja akan mengirimkan naga-naga itu ke depan ketika tiba-tiba, dia merasakan riak yang berasal dari dalam fondasinya. Riak itu semakin kuat, dan dalam sekejap, naga-naga air itu hancur. Krune terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Yang bisa dia ketahui hanyalah riak itu berasal dari inti pelangi masa depannya. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memeriksa semuanya. Karena dia tidak bisa menggunakan naga petir, dia akan menggunakan pedang anginnya yang menyala-nyala dan jika ada kesempatan, danau lavanya dan penjara batunya juga. Pertempuran berlanjut, dan macan tutul kabut akhirnya tidak tahan lagi. Bahkan dengan kemampuan penggabungan kabutnya, ia tidak bisa menyembunyikan diri dari indera ilahi Krune. Indera ilahi Krune terlalu kuat. Macan tutul kabut akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, tetapi bagaimana Krune dan yang lainnya bisa membiarkannya begitu saja? Mereka sudah lama mempersiapkan diri untuk itu. Ao mengubah posisinya dan beralih dari menghindar ke menyerang. Yusa beralih dari bertahan ke menahan, dan kemampuan airnya menutup semua jalan mundur. Dengan begitu, Krune akhirnya menemukan kesempatan untuk menjebak macan tutul itu ke dalam penjara batunya. Shinja benar-benar terkesan. Kerja sama tim mereka sangat bagus, dan rasa hormatnya terhadap kemampuan kelompok Krune semakin kuat. Sekarang saatnya membawanya kembali ke kota. Adapun bagaimana caranya, tentu saja, dengan membuatnya menandatangani perjanjian darah. Krune maju dan mengambil kontrak itu dari cincin spasialnya. Macan tutul kabut, sebagai makhluk iblis tingkat akhir pembentukan fondasi, tentu saja sudah memiliki kesadaran. Ketika melihat kontrak darah itu, ia langsung tahu apa itu. Kemudian ia mengirimkan pesan ilahi kepada kelompok ini. Jika kau berpikir untuk memperbudakku melalui kontrak ini, lupakan saja. Aku tidak akan menerima menjadi budak siapapun, jadi sebaiknya kau bunuh saja aku sekarang. Ia sangat marah karena kalah dalam pertarungan langsung melawan kultivator yang 3 tingkat atau lebih rendah darinya. Jadi, ia tidak akan mau menerima untuk menjadi budak. Krune hanya tertawa. Ia memang tidak pernah memaksa siapapun untuk menandatangani kontrak perbudakan sejak awal. Pertama-tama, pihak lain harus bersedia baik secara pikiran maupun hati, atau kontrak itu tidak akan berhasil sama sekali. Jangan khawatir. Misi kita adalah menangkap macan tutul kabut tahap ke-8 untuk membantu penelitian formasi penyembunyian. Sederhananya, kamu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah mati, yang kedua adalah membantu penelitian ahli formasi dan kemudian dibebaskan setelah itu. Mana yang kamu inginkan? Macan tutul kabut cukup terkejut dengan hal itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yusa menjawab kali ini. Saya tidak bisa menyebutkan waktu pastinya, tetapi setidaknya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Saya rasa tidak akan lebih lama dari itu, tetapi tentu saja, saya juga tidak bisa menjaminnya. Yusa memiliki pengetahuan terbaik tentang formasi di dalam grup, jadi dia sedikit lebih tahu tentang waktu yang dibutuhkan untuk hal ini. Macan tutul kabut berpikir sejenak tetapi akhirnya menerima. Bagaimanapun, pilihan lain adalah kematian. Yusa menulis syarat-syarat kontrak, dan macan tutul itu menandatanganinya.
Setelah itu, dia menyuruh macan tutul itu kembali ke kota sendirian. Sesuai kesepakatan dengan Jorei, akan ada seseorang yang menunggu kedatangan macan tutul untuk menjalani proses memasuki kota. Macan tutul kabut menerima perintah dan langsung bergerak. Sebelum kontrak darah berakhir, ia tidak dapat membahayakan kelompok Rune dengan cara apapun, jadi mereka tidak takut bahwa ia akan memanggil anggota kelompoknya yang lebih kuat untuk menghadapi mereka. Ao lalu bertanya, haruskah kita kembali atau tinggal sedikit lebih lama? Misi akan dianggap selesai meskipun kita tidak kembali lagi. Pada akhirnya, tidak perlu lagi mengkhawatirkan batas waktu. Rune menggelengkan kepalanya. Mari kita tinggal sedikit lebih lama. Ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih, jadi sebaiknya kita memanfaatkannya dengan baik. Yusa dan Ao mengangguk, dan Xinja akan mengikuti seperti biasa karena dia tidak punya pilihan sejak awal. Namun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan alam Furyu saat ini. Rune menatapnya dan bertanya. Seperti apa rupa alam Furyu ini? Xinja hanya diucapkan begitu saja. Apa yang kau ketahui sama dengan apa yang ku ketahui. Alam itu adalah rumah seorang ahli tertinggi sejak lama, dan telah tertutup selama lebih dari 500 tahun sejak celah terakhir. Pintu masuknya ditutup dengan menggunakan kekuatan 5 elemen. Ketika terbuka, semacam gerbang tak terlihat muncul sambil dikelilingi oleh 5 elemen. Kudengar cukup sulit untuk menemukannya. Jika bukan karena kekuatan benua mengetahui lokasi pasti pintu masuknya, akan sulit untuk menyadarinya. Gerbang itu terhubung ke ruang independen lain, seperti ruangan Jorei. Tentu saja, ukurannya jauh lebih besar. Rune sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Apakah kelima elemen di pintu masuk itu berputar mengelilinginya? Xinja terkejut bahwa Rune mengetahui detail sederhana ini. Meskipun itu bukan rahasia, kecuali jika Anda pergi ke sana sendiri, Anda tidak akan mengetahuinya. Belum lagi sangat sedikit orang yang memperhatikan fakta ini. Bahkan Xinja sendiri hanya mengetahuinya karena kebetulan. Bagaimana kamu tahu itu? Rune tersenyum getir dan menunjuk ke bawah. Nah, ada satu tepat di bawah kita. Semua orang memandang Rune seolah-olah mereka melihat hantu. Pintu masuk ke alam rahasia. Di bawah kita. Apa? Bagaimana? Siapakah aku? Yusa adalah orang pertama yang pulih dan langsung bertanya. Kau yakin? Bagaimana mungkin ada alam rahasia di sini, dan tidak ada yang menyadarinya? Rune memandang Yusa seolah-olah dia sedang memandang orang bodoh. Bagaimana kau mengharapkan aku tahu? Secara kebetulan aku menggunakan indera ilahiku selama pertarungan kita. Karena itu, aku bisa melihat bahwa memang ada sesuatu seperti yang Xinja gambarkan sekitar 2 kilometer di bawah tanah. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika benar-benar ada alam rahasia tepat di bawah mereka, mereka mungkin telah menemukan harta karun. Saat itulah Rune menyiramkan seember air es ke kepala mereka. Sebelum kita berpikir untuk masuk, mari kita pikirkan risikonya. Pertama, apakah penguasa wilayah ini sudah mati? Kedua, bahkan jika dia sudah mati, apakah dia akan membiarkannya terbuka begitu saja untuk kita? Sejauh yang saya tahu, dia mungkin adalah jiwa yang tersisa yang menunggu wadah untuk memakan umpannya. Ketiga, jika ini benar-benar gerbang menuju ruang tertutup lain, mengapa sekarang terbuka? Secara kebetulan, ada alam tertentu yang juga terbuka saat ini. Kemungkinan besar ini hanyalah pintu masuk lain yang belum ditemukan siapapun. Bukankah kita baru saja menolak untuk memasuki area sekitar tempat itu sebulan lebih yang lalu? Keempat, mari kita berpura-pura bahwa itu bukan salah satu dari pilihan sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, alam rahasia biasanya penuh dengan makhluk iblis, jebakan, formasi, penjaga, del. Jadi, apa level dari hal-hal itu? Sejauh yang saya lihat, bisa jadi itu dipenuhi dengan jiwa ilahi atau makhluk iblis tingkat tinggi, del. Kelima, jika gerbang ini telah terbuka sejak lama, mengapa tidak ada makhluk hidup di dalamnya yang menggunakannya untuk keluar? Aku dapat melihat dengan indera ilahiku bahwa arena di sekitar gerbang itu benar-benar tertutup rapat, dan tidak ada seorang pun yang melangkah keluar selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar kita akan terjebak di dalamnya begitu kita masuk. Rune memasang ekspresi yang lebih serius di wajahnya dan berkata, saya bisa terus berbicara tentang ini seharian penuh, apakah ada di antara kalian yang ingin masuk melalui gerbang ini sekarang? Xinja akhirnya mengerti mengapa Rune adalah pemimpinnya. Bahkan dengan penemuan ini, dia tidak kehilangan ketenangannya sedetik pun. Mereka pada akhirnya akan mencapai kesimpulan yang sama dengan Rune. Namun, Rune adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh keberuntungan yang mungkin ada di dalam dirinya. Jika ini bukan kualitas seorang pemimpin, maka dia tidak tahu apa itu. Atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan sejenak sebelum Rune melanjutkan. Itulah mengapa kita akan menjual informasi ini ke serikat terlebih dahulu, kita akan kaya. Hahaha. Citra Rune sebagai pemimpin di benak Xinja hancur secepat terbentuknya. Sebaiknya aku tidak mengharapkan apapun di masa depan. Yusa langsung memeluk Rune. Uang. Mereka berdua melompat-lompat kegirangan. Melihat itu, Xinja mulai mempertimbangkan apakah dia harus pergi secepat mungkin sebelum dia tertular virus yang sama. Ao mengabaikan kebahagiaan kedua orang bodoh itu dan membawa mereka kembali ke kenyataan.
Apakah kau yakin ingin menjual informasi ini? Biar ku beritahu sesuatu yang mungkin belum kau ketahui. Jika kita menjual lokasi tempat ini ke guild, satu-satunya yang berwenang untuk menanganinya adalah para tetua atau kepala guild sendiri. Tentu saja, mereka semua berada di markas besar, tetapi itu bukan masalah utamanya. Masalahnya adalah kontrak darah tidak berguna. Krune terkejut. Apa maksudmu dengan kontrak darah itu tidak berguna? Ao menjelaskan. Kontrak darah membatasi jiwa, tetapi para ahli jiwa ilahi dapat mengabaikan dan menghapus batasan tersebut. Kecuali Anda mengenal seseorang di antara petinggi serikat yang Anda percayai, saya rasa akan lebih mudah bagi kita untuk dibunuh setelah memberikan informasi kepada mereka daripada mendapatkan pembayaran apapun. Yusa segera turun tangan. Apakah mereka benar-benar akan membunuh Krune atau Shinja? Kita berdua itu satu hal, tapi Krune dan Shinja adalah para jenius super di guild, kau tahu. Kali ini Shinja yang berbicara. Aku setuju dengan Ao. Jika keuntungan jauh melebihi kerugian, mereka mungkin lebih memilih untuk bermain aman. Tidak peduli seberapa jeniusnya kita, pada akhirnya, kita hanyalah kultivator tingkat pendirian fondasi. Tidak ada yang sulit digantikan. Ingat, seorang jenius yang telah meninggal bukanlah jenius lagi. Ao mengangguk. Benar. Masalahnya, ini bisa jadi merupakan wilayah rahasia pribadi bagi perkumpulan untuk hanya mengirimkan anggota-anggota yang paling dipercaya. Di hadapan kesempatan seperti itu, nyawa dua jenius tidaklah berarti. Yusa bertanya lagi. Lalu bagaimana jika kita melelangnya? Dengan begitu, beberapa kekuatan akan mengetahuinya, dan itu akan memberi kita keamanan. Shinja menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Untuk melindungi wilayah Furyu dari invasi kekuatan benua lain, semua klan, perkumpulan, dan sekte teratas mengumpulkan para ahli mereka untuk melindunginya. Bahkan jika kita melelangnya, tidak akan ada yang membelinya. Itu karena wilayah itu tidak akan menjadi rahasia lagi. Pada akhirnya, mereka tahu bahwa informasi itu akan bocor dengan satu atau lain cara, dan semua kekuatan harus mempertahankan tempat itu lagi. Pembeli kemudian akan kehilangan hak apapun atasnya. Krune merasa murung. Aku tidak menyangka kontrak darah tidak berguna melawan kultivator jiwa ilahi, itu benar-benar di luar dugaan. Kalau begitu, aku ingin mendengar pendapat semua orang tentang ini. Tapi ingat bahwa apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku, memasuki area tanpa persiapan sama sekali tidak mungkin. Shinja kemudian memberikan sebuah ide. Kita bisa menggunakan boneka untuk menguji apakah boneka itu setidaknya bisa kembali dari gerbang. Jika bisa, kita bisa memeriksa video untuk melihat apa yang dilihatnya di sisi lain. Setelah itu kita bisa mengambil keputusan. Krune dan yang lainnya langsung menerima ide tersebut. Untungnya, Yusa kebetulan memiliki boneka. Meskipun bonekanya sangat lemah. Kekuatannya hanya berada di antara tahap kedua dan ketiga kondensasi Qi. Krune tak kuasa bertanya mengapa Yusa memiliki boneka. Bukankah itu sudah jelas? Dengan alat ini, aku tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian atau menyiapkan makanan. Ini sangat praktis, dan juga bisa merekam dan berbagi video. Ini adalah barang wajib bagi setiap kultivator wanita yang sering bepergian. Shinja mengangguk. Dia juga memiliki salah satu benda itu di cincin spasialnya. Ao dan Krune hanya saling pandang. Mereka belum pernah berpikir untuk membelinya sebelumnya, tetapi mungkin akan membelinya saat mereka kembali lagi. Sekadar tidak perlu mengurus pekerjaan rumah, saja sudah cukup menarik perhatian mereka. Yusa maju dan membuat formasi penyamaran agar tidak ada yang menemukan mereka di tempat ini. Kali ini formasinya bagus. Binatang iblis dan kultivator tahap awal formasi inti akan kesulitan untuk menembus formasi tersebut tanpa memperhatikan lokasi spesifik itu. Baiklah, mari kita gali. Meskipun mereka adalah kultivator, menggali 2 km di bawah tanah bukanlah hal yang mudah. Mereka harus berbagi pekerjaan satu sama lain, dan meskipun demikian, butuh hampir 4 jam bagi mereka untuk mencapai gua yang tertutup rapat. Untungnya, meskipun kultivator akan mengkhususkan diri dalam satu elemen, bukan berarti mereka tidak dapat menggunakan elemen lainnya. Jadi mereka semua menggunakan elemen bumi sampai mereka sampai di dasar gua. Mereka semua terkejut ketika melihat gerbang itu untuk pertama kalinya. Elemen-elemen di sekitar gerbang itu benar-benar berputar, dan itu sangat indah. Mereka melihat sekeliling, dan seperti yang dikatakan Krune, sepertinya tidak ada yang pernah memasuki gua tertutup ini dalam waktu yang sangat lama. Krune mencoba menyelidiki ke dalam gerbang, tetapi indera ilahinya tidak dapat menembus, jadi dia hanya bisa melihat Yusa. Baiklah, sekarang terserah pada boneka pelayanmu. Yusa mengangguk dan memberi beberapa perintah kepada boneka itu. Setelah menyuntikkan energi spiritual yang cukup, boneka itu hidup dan mulai bergerak ke arah gerbang. Setelah masuk, Yusa kehilangan hubungannya dengan boneka itu. Namun, tidak apa-apa, Yusa telah memerintahkan boneka itu untuk merekam sekitarnya sambil menunggu selama 10 menit sebelum kembali. Itu untuk menguji apakah boneka itu akan terjebak di dalam atau tidak. Bagaimana jika itu tidak kembali? Krune menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi mari kita berharap begitu. Jika tidak, sebaiknya kita tidak memasukinya sebelum setidaknya kita mencapai pembentukan inti.
Waktu berlalu, dan ketika akhirnya 10 menit berlalu, riak muncul di gerbang. Boneka itu kemudian berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi entah mengapa, semua orang memandangnya seolah-olah boneka itu terbuat dari emas. Cepat! Kirim rekaman-rekaman itu ke alat komunikasi kita. Yusa mengangguk dan mengirimkan rekaman dari semua yang dilihatnya ke perangkat semua orang. Ternyata tempat robot rumah tangga itu muncul juga merupakan gua tertutup. Meskipun tampak berbeda dari gua tempat mereka berada, hal itu tidak mengubah fakta bahwa gua tersebut juga tidak memiliki jalan keluar. Dengan demikian, salah satu pertanyaan pertama mereka telah terjawab. Mengapa makhluk hidup di alam rahasia tidak menggunakan jalan keluar ini untuk pergi? Karena mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa jalan keluar itu ada sama sekali. Namun, itu juga hal yang baik, setidaknya mereka akan aman setelah masuk. Tentu saja, itu dengan asumsi pintu masuk tidak akan tertutup sebelum mereka kembali. Hal buruknya adalah kelompok Rune tidak dapat memastikan apakah lingkungan di luar gua itu berbahaya atau tidak. Kelompok itu berpikir sejenak sampai Rune memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Baiklah, kabar baiknya adalah tidak ada bahaya setelah masuk. Sejauh yang kami lihat, tidak ada formasi atau jebakan. Jika saya tidak salah, gerbang itu sengaja dibuat seperti itu agar pemiliknya dapat menggunakannya saat dibutuhkan. Saat itu mungkin adalah ketika ia harus segera melarikan diri, jadi ahli yang membangunnya mungkin masih hidup. Tentu saja, ini hanya dugaan. Masalahnya adalah, tanpa masuk ke dalam, kita tidak akan bisa menemukan apapun. Mengirim boneka ke dalam untuk menggali jalan ke atas juga tidak mungkin. Jika gua itu sedalam gua ini, tidak mungkin boneka yang mampu kita beli bisa menyelesaikan pendakian dalam waktu singkat. Belum lagi energi spiritualnya juga akan terus habis. Pada akhirnya, jika kita ingin tahu apa yang ada di dalamnya, kita perlu masuk. Bagaimana menurutmu? Yusa mengangkat tangannya. Aku rasa kita harus masuk. Kita memutuskan untuk tidak memasuki alam Furiu terutama karena risiko terlibat pertarungan dengan kultivator lain. Namun, sekarang tidak ada kultivator atau binatang iblis dari kekuatan lain yang masuk bersama kita. Jika bahkan dalam kondisi ini kita tidak bisa mengambil risiko, maka sebaiknya kita berhenti berkultivasi. Berkultivasi pada dasarnya berarti melawan langit, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ao Sulian setuju dengan pernyataan itu, kelompok mereka toh sudah menyerah pada alam Furiu. Bagus, sekarang kita hanya perlu memutuskan siapa yang akan masuk. Karena jika pintu masuk tertutup, mereka yang tetap tinggal dapat menyebarkan berita tersebut ke semua pihak secara bersamaan. Tidak ada guild yang akan mencoba membunuh orang itu lagi karena pada akhirnya itu bukan lagi rahasia yang dapat dirahasiakan. Kali ini Ao yang berbicara. Menurutku kita sebaiknya masuk bersama. Rune tampak terkejut melihatnya, mungkinkah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Tapi dia tetap menunggu Ao menjelaskan. Aku mungkin tidak tahu apakah ini terlalu berbahaya atau tidak, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan bisa duduk diam sambil menunggu kalian kembali. Jika portal tertutup dan kelompok yang masuk tidak kembali, mereka yang tinggal hanya akan merasa bersalah. Setidaknya, aku berpikir bahwa jika aku ada di sana, aku mungkin bisa membantu lebih banyak daripada jika aku di sini menjaga portal yang tertutup. Keberuntungan dan risiko berjalan beriringan. Karena kita saling percaya, kita harus menghadapi semua yang datang bersama-sama. Selain itu, meskipun portal tertutup, bukan berarti tidak ada jalan keluar lain. Belum lagi apapun yang kita temukan akan menjadi milik kita. Menurutku, keuntungannya lebih besar daripada risikonya. Yusa juga setuju dengan Ao. Dia memang serakah, tapi dia tetap menganggap si bodoh dan si pria keren itu sebagai yang terpenting baginya. Rune menghela napas dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika Yusa dan Ao masuk, dia jelas akan tetap tinggal di belakang, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Pada saat itu, Rune, Yusa, dan Ao menatap Shinja. Meskipun begitu, keputusannya ada di pundak Shinja. Jika dia bilang kita pergi, maka kita pergi, jika dia bilang kita tinggal, maka kita tinggal. Kami percaya pada keputusanmu. Shinja terkejut, mengapa mereka menyerahkan keputusan akhir kepadanya. Awalnya ia merasa sedikit sedih. Ia mendengar ketiga orang itu berbicara tetapi merasa seolah-olah ia tidak seharusnya berada di sana. Bahwa mereka mungkin bahkan tidak peduli dengan pendapatnya sejak awal. Tetapi ternyata mereka memutuskan untuk mempercayainya sebagai pengambil keputusan. Mungkin tidak terlihat di wajahnya, tetapi ia merasa sangat terharu saat itu, ini menunjukkan betapa mereka mempertimbangkan keinginannya. Dia menatap gerbang itu, dan tekad terpancar di wajahnya. Jika mereka bisa mempercayai saya seperti itu, maka saya juga akan mempercayai mereka. Dia menoleh ke arah teman-teman barunya dan tersenyum, sesuatu yang biasanya tidak dia lakukan. Saya katakan, mari kita hadapi risiko bersama, berbagi keberuntungan bersama, dan jika takdir menghendaki demikian, kita mati bersama. Kita akan masuk. Yusa langsung melompat dan memeluknya, dia sangat bahagia. Rune dan Ao hanya tersenyum setelah melihat itu, lalu Ao mengirim pesan melalui indera ilahi kepada Rune. Sepertinya kelompok kita mendapat anggota baru. Rune mengangguk. Rune menatap mereka dan berkata,
Baiklah, jadi Anda akan masuk, tetapi bukan sekarang. Saya butuh waktu untuk memeriksa satu hal dulu. Mereka menatap Krune dan mengangguk. Saat itulah Yusa teringat satu hal. Benar. Selama pertempuran melawan macan tutul kabut itu, naga air petirmu tiba-tiba berpencar, mengapa demikian? Krune mengangguk. Tepat sekali. Itulah yang ingin saya periksa. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu di dalam fondasi saya yang bereaksi terhadap kekuatan petir yang saya gunakan di Myriad Water Thunder Dragons. Saya butuh waktu untuk memeriksa mengapa itu terjadi. Lalu dia menatap Xinja dan bertanya. Kau mungkin lebih tahu tentang situasi di zona bahaya daripada kami, menurutmu apakah binatang iblis jiwa ilahi itu akan menyelidiki lokasi ini? Xinja menggelengkan kepalanya. Sangat tidak mungkin. Kita berada terlalu dalam di bawah tanah, untuk menyelidiki wilayah yang sangat luas dengan indera ilahi saja sudah cukup sulit. Apalagi sampai 2 kilometer di bawah tanah, itu sama sekali tidak mungkin. Jika tidak, gerbang ini pasti sudah ditemukan sejak lama. Belum lagi kabut zona bahaya Raski memengaruhi indera ilahi sejak awal. Krune memahami situasi tersebut dan mengangguk. Detik berikutnya, dia kembali berubah menjadi wujud wisapnya dan bergerak ke sudut ruangan. Mata Xinja hampir keluar dari rongganya. Dia bahkan menggosok matanya untuk memastikan apakah dia tidak berhalusinasi, tetapi Krune masih ada di sana dengan cara yang sama. Apakah itu gumpalan asap? Yusa meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan mengangguk. Sekarang kau tahu mengapa dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika melihat seseorang menyakiti wisap lain. Pada dasarnya dia melindungi rasnya. Namun, Xinja tetap merasa sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin? Bukankah roh-roh halus seharusnya sangat lemah? Kemampuan bertarungnya juga luar biasa, dan dia jauh melampaui kekuatan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Yusa menoleh ke Krune dan bertanya. Apakah boleh saya berbicara dengannya tentang hal itu? Krune setuju. Silakan. Aku perlu berkonsentrasi sebentar, jadi sisakan sedikit ruang untukku di sini. Pastikan untuk menjelaskan semuanya kepada Xinja, dan teknik energi berlimpah juga tidak apa-apa. Yusa mengangguk dan pergi bersama Xinja, ia akan menjelaskan tentang kekuatan Krune. Kemudian ia mengambil kontrak darah dan mulai menulis di atasnya. Xinja, ini bukan karena kami tidak mempercayaimu. Bahkan, mungkin aku akan langsung memberitahumu ini. Krune adalah makhluk halus yang tidak akan pernah memaksa siapapun yang dia percayai untuk membuat perjanjian darah. Ini adalah sesuatu yang Ao dan aku tegaskan untuk dilakukan. Itu karena kau tidak akan bisa membicarakannya tanpa persetujuan Krune. Selain itu, ini tidak akan memungkinkan ingatan-ingatan itu dibaca secara paksa seperti halnya pencarian jiwa yang dapat dilakukan oleh kultivator tingkat tinggi. Xinja lalu menatap Ao Sulian, yang mengangguk. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan menandatanganinya. Krune sudah menunjukkan wujud wisapnya sebelum ia menandatangani apapun. Jika ia mau, ia bisa saja menolak, dan tidak seorang pun di sini yang bisa berbuat apa-apa. Mereka memang bukan tandingannya, tetapi meskipun begitu, Krune tetap mempercayainya dan menunjukkan wujud aslinya. Di mata Xinja, itu sudah cukup. Bisakah kau jelaskan sekarang bagaimana seberkas cahaya bisa sampai ke titik ini? Yusa dan Ao mengangguk dan mulai membicarakan semuanya. Di sisi lain gua, Krune memperhatikan inti pelangi miliknya. Dia mulai memanggil sedikit energi elemen petir keluar. Awalnya, tidak terjadi apa-apa, yang membuatnya sedikit bingung. Krune kemudian memutuskan untuk langsung menggunakan skill garis petir. Seperti yang diharapkan, inti pelangi miliknya bergetar, dan kendalinya atas skill tersebut kembali lepas kendali. Setelah beberapa percikan api berterbangan, skill yang baru saja terbentuk itu menghilang. Seperti yang kupikirkan, itu adalah energi elemen petir yang menyebabkannya. Saat aku menggunakan kekuatan petir, elemen petir di dalam inti pelangiku bereaksi terhadapnya. Jika aku tidak salah, itu karena petir inti pelangi berasal dari kesengsaraan surgawi. Mungkinkah inti pelangi itu memiliki kesadaran sendiri? Namun itu tidak penting. Masalahnya adalah Krune tidak bisa menggunakan elemen petir karena hal itu. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Selama sejumlah besar energi elemen petir digunakan, petir inti pelangi miliknya akan mengacaukannya. Saat itulah Krune mendapat ide. Mungkinkah inti pelangi saya ingin memakan petir yang saya gunakan? Dia menganggap itu sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa ia hanya ikut campur ketika banyak kekuatan elemen digunakan? Itu mungkin karena ia hanya peduli jika jumlahnya banyak. Krune kemudian langsung memanggil energi petir di sekitar inti pelangi, dan benar saja, inti itu mulai menyerap elemen petir. Tapi bukan itu saja, dia bisa merasakan bahwa kekuatan petir yang dia berikan ke inti pelanginya juga diubah menjadi kekuatan petir kesengsaraan. Saat itulah sebuah ide gila terlintas di benaknya. Jika kekuatan petir kesengsaraan sangat besar, bisakah aku menggunakannya sendiri? Dia tidak tahu apakah itu mungkin. Pertama-tama, dia belum pernah mendengar tentang seseorang yang memiliki petir kesengsaraan sebagai bagian dari inti mereka, apalagi menggunakannya. Tapi jika berhasil, kekuatan kemampuan petirku akan berlipat ganda beberapa kali. Ini pasti akan menjadi kartu truf terbaikku. Krune kemudian terus menyalurkan energi petir ke intinya. Prosesnya cukup lambat, belum lagi menghabiskan banyak energi spiritual.
Masalahnya adalah hanya sekitar 5% dari energi elemen petir yang dia kirimkan diubah menjadi petir kesengsaraan. Sisanya dibuang begitu saja oleh inti pelanginya. Namun, Krune memahami alasannya. Petir kesengsaraan dari inti pelangi saya pada dasarnya menyaring semua kotoran dalam kekuatan petir saya sendiri. Pada akhirnya, hanya 5% yang dapat digunakan. Tapi ini juga bagus, ini menunjukkan betapa dahsyatnya petir kesengsaraan ini sebenarnya. Waktu berlalu, dan Krune harus berhenti 3 kali untuk memulihkan energi spiritualnya. Baru setelah sekitar 10 jam inti pelangi miliknya akhirnya berhenti menyerap elemen petir. Pertama, daripada mencoba menggunakan petir kesengsaraan, mari kita coba menggunakan garis petir biasa. Aku ingin melihat apakah petir kesengsaraan dari inti pelangiku akan ikut campur sekarang. Krune memanggil elemen petir dan menggunakan kemampuannya. Garis petir menembus dinding gua dan menghilang jauh di dalam. Seperti yang diharapkan, jika petir kesengsaraan inti pelangi saya terpenuhi, itu tidak akan mengganggu kendali normal saya atas elemen petir. Bahkan jika saya tidak dapat menggunakan kekuatan petir kesengsaraan, saya masih menemukan cara untuk mencegahnya memengaruhi elemen petir saya sendiri. Masalahnya adalah, bagaimana saya harus mencoba menggunakannya. Krune berpikir sejenak dan mencoba mengarahkan petir kesengsaraan itu seperti dia mengarahkan energi spiritualnya. Namun, petir itu tetap tidak bergerak. Krune memutuskan untuk memancing petir itu keluar menggunakan kekuatan petirnya sendiri sebagai jembatan, tetapi tetap tidak berhasil. Bahkan, tidak banyak yang bisa Krune lakukan. Saat itulah dia memikirkan sesuatu. Ketika meridian energi spiritualku terbentuk, meridian tersebut mampu menyerap dan membiarkan petir kesengsaraan melewatinya. Bisakah aku melakukan hal sebaliknya? Krune tidak pernah terpikir untuk melakukan pilihan sebaliknya. Namun, dia pikir itu layak dicoba. Alih-alih menghubungkan ketujuh meridiannya dengan fondasi alam semestanya, dia memindahkan salah satunya dan menghubungkannya langsung dengan inti pelanginya. Meskipun awalnya tidak terjadi apa-apa, hal itu membuat Krune memahami satu hal. Begitu ya, itu karena aku menggunakan meridianku untuk menyerap. Agar ini berhasil, aku harus membalikkan alirannya. Alih-alih menyerap hal-hal dari luar, aku akan menyerap hal-hal dari dalam. Seperti yang diperkirakan, ketika aliran meridian energi spiritual berubah, ia mulai menyerap petir kesengsaraan dari inti pelangi. Demi keamanan, Krune hanya menyerap sedikit petir kesengsaraan dan kemudian menggabungkan kekuatannya dengan elemen petirnya sendiri. Setelah itu, dia menggunakan jurus garis petir lagi. Krune terkesan. Ukuran garis petir ini meningkat 3 kali lipat, dan jelas jauh lebih kuat. Kemudian dia melemparkannya ke dinding gua. Seperti yang diharapkan, garis petir itu juga menembus dinding dan masuk jauh ke dalam. Belum lagi lubang yang tertinggal jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Krune menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki jarak yang ditempuh garis petir itu sebelum menghilang, dan ternyata kekuatannya baru berkurang setelah menempuh jarak 100 meter. Luar biasa. Garis petir biasa hanya mampu menembus sekitar 20 meter ke dalam. Namun, hanya dengan sedikit petir kesengsaraan ini, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jangan meremehkan jarak yang ditempuh petir menembus dinding. Energi petir pada dasarnya lemah saat mengenai tanah, dan untuk bisa menempuh jarak hingga 100 meter saja sudah sangat menakutkan. Krune menjadi bersemangat, dan dia ingin mencoba lebih banyak lagi. Kemudian dia kembali ke wujud manusianya dan pergi berbicara dengan Yusa dan yang lainnya. Dia menjelaskan apa yang dia temukan dan bahwa dia ingin mengujinya di luar. Ini juga merupakan ujian untuk melihat seberapa banyak petir kesengsaraan yang bisa kupanggil sekaligus. Inti pelangi milikku jelas tidak akan memungkinkanku untuk menggunakan semuanya, jadi aku perlu mengetahui batasku. Yusa dan yang lainnya mengangguk. Jika mereka akan menjelajah bersama ke alam rahasia, mereka harus mengetahui kemampuan penuh anggota kelompok mereka. Hanya dengan begitu kerjasama tim mereka dapat mencapai puncaknya. Kelompok Krune meninggalkan gua dan menutup pintu masuknya. Setelah itu, mereka menjauh dari sana. Jika petir kesengsaraan Krune benar-benar sekuat itu, maka dia mungkin akan menarik banyak perhatian setelah menggunakannya. Krune meminta bantuan Shinja untuk menemukan monster iblis tingkat 9 dari fondasi pendirian. Setelah mencari selama lebih dari 1 jam, indera ilahi Krune akhirnya menemukan satu. Itu adalah harimau merah, dan berada di puncak tingkat 9 saat itu. Krune menyuruh Shinja untuk bersiap membantu jika keadaan memburuk dan maju untuk menghadapi binatang buas itu. Harimau pada dasarnya hidup menyendiri, dan harimau ini tidak berbeda. Karena itu, Krune tidak perlu memancing harimau keluar dari kelompoknya terlebih dahulu. Dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Saat Crimson Tiger melihat Krune, ia terkejut. Tak disangka, seorang yang lemah di tahap 4 bisa sampai sejauh ini di dalam zona bahaya, kurasa ini hari keberuntunganku. Krune tersenyum setelah mendengar itu. Benarkah begitu? Harimau itu terkejut dengan jawaban tersebut. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian ia menggunakan indera ilahinya, tetapi hanya Krune yang muncul di dalamnya. Shinja tetap berada jauh di belakang untuk mencegah harimau itu menyadari kehadirannya. Krune mengatakan kepadanya bahwa jika itu tidak berhasil, ia yakin dapat bertahan cukup lama hingga Shinja tiba.
Setelah tidak menemukan apapun, harimau itu tidak menunggu lagi. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi masih mengganggunya, jadi ia langsung menyerang agar tidak memberi kesempatan bagi apapun untuk terjadi. Krune melihatnya bergerak lurus ke arahnya, dan akan berada tepat di depannya dalam sekejap. Sebuah serangan yang dapat menggunakan seluruh kekuatan kesengsaraan petir yang tersedia bagiku. Hanya ada satu hal yang sekuat itu menurutku. Krune memusatkan seluruh pikirannya pada serangan itu. Meridian energi spiritualnya menyerap petir kesengsaraan dengan sangat cepat hingga hubungannya dengan inti pelangi terputus oleh inti itu sendiri. Kemudian Krune memusatkan seluruh kekuatan petir kesengsaraan tinggi di atasnya. Langit runtuh. Hanya itu yang bisa ia pikirkan. Serangan yang telah memberikan kesan terbesar sejak ia lahir, sambaran petir kesengsaraan surgawi. Hanya itu yang mampu menunjukkan kekuatan penuh petir kesengsaraan. Harimau merah terkejut. Serangan itu datang terlalu cepat, dan ia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan tindakan balasan ketika serangan itu menghantam punggungnya. Ledakan. Ledakan dahsyat menghancurkan segalanya. Bahkan Krune, pemilik serangan itu, terlempar jauh. Krune baru bisa berhenti setelah menempuh jarak 200 meter. Kabut di sekitarnya menghilang hingga jarak 5 kilometer, dan bahkan menampakkan Shinja dan yang lainnya di kejauhan. Mereka menatap pemandangan apokaliptik di depan mereka, dan pemandangan itu membuat mereka merinding. Itu bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh pendirian fondasi. Bahkan kultivator pembentukan inti tahap awal pun mungkin akan mati jika terkena serangan seperti itu secara langsung. Ketika Krune melihat ke arah tempat harimau merah berada, yang tersisa hanyalah kawah dengan percikan petir di mana-mana. Harimau itu tidak terlihat dimanapun, dan sepertinya telah hancur lebur. Bahkan inti iblisnya pun tidak tersisa. Krune memandang pemandangan itu dengan cemas. Kekuatan petir kesengsaraan itu terlalu dahsyat. Namun, Krune segera tersadar. Ledakan ini pasti akan menarik perhatian binatang iblis di dekatnya, jadi mereka harus segera pergi. Kembali di dalam gua, Yusa dan yang lainnya memandang Krune seolah-olah dia adalah monster. Semua perhatian itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Shinja lalu bertanya kepadanya. Bagaimana kau bisa menahan petir kesengsaraan itu? Aku juga mengalami kesengsaraan saat mencapai tahap fondasi dengan fondasi semestaku. Meskipun begitu, aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku hanya untuk menangkisnya, apalagi menahannya. Belum lagi aku mendapat bantuan dari guild saat itu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Krune menjelaskan bahwa ia menggunakan meridian energi spiritualnya untuk mengarahkannya ke dalam. Kemudian ia membaginya menjadi beberapa bagian sebelum mengarahkannya untuk menghantam planetnya. Ia menceritakan apa yang terjadi setelah masa kesengsaraan berakhir dan bagaimana sisa kekuatan petir kesengsaraan menghantam inti pelangi miliknya saat sedang terbentuk. Shinja dan yang lainnya takjub. Pada akhirnya, itu hanyalah kebetulan bahwa hal seperti itu terjadi. Namun, Shinja lebih mengerti. Tidak mungkin seseorang sengaja menyerang inti masa depannya setelah berhasil membangun fondasi alam semesta. Itu hanya akan dianggap sebagai bunuh diri. Ao tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Pokoknya, serangan itu terlalu dahsyat. Harimau merah tahap 9 puncak pendirian fondasi itu hancur menjadi debu, ini luar biasa. Yang satunya lagi menatapnya dengan iri. Jika dengan meminum darahnya mereka bisa mendapatkan kekuatan itu, mereka pasti akan menghisapnya sampai kering. Krune memalingkan muka dan berpura-pura tidak memperhatikannya. Aku hanya menggunakan terlalu banyak tenaga, itu saja. Mulut orang satunya. Krune sedang duduk di sudut gua, memulihkan petir kesengsaraan miliknya, dan seperti sebelumnya, petir itu menyerap semua energi petir yang dia kirimkan dan kemudian menyaringnya. Tapi kali ini, Krune memperhatikan satu hal. Jumlah petir kesengsaraan yang dimilikinya setelah aku menggunakan Heaven's Fall lebih besar daripada sebelum aku mulai memberinya makan untuk pertama kalinya. Masih terlalu dini untuk mengatakan, tetapi mungkin inti pelangi menyimpan petir ekstra setiap kali. Jika demikian, untuk apa ia mengumpulkan petir kesengsaraan? Sayangnya, Krune tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Namun, karena itu adalah inti masa depannya sendiri, itu tidak akan membahayakannya, kan? Tapi sekali lagi, itulah kekuatan petir kesengsaraan, kekuatan yang sama yang mencoba menghancurkannya. Pada akhirnya, Krune hanya menghela napas dan memutuskan untuk melupakan pikiran-pikiran itu dan fokus pada ide lain. Aku mampu menempa jiwaku melalui kekuatan petir kesengsaraan selama kesengsaraan surgawi. Karena aku bisa mengambil sebagian dari petir kesengsaraan itu, seharusnya aku bisa menggunakannya untuk menempanya lagi. Setelah memulihkan kekuatan petir kesengsaraan, Krune menggunakan meridian energi spiritualnya untuk mengambil sebagian kekuatan petir dan menyerang jiwanya. Seperti yang diperkirakan, rasa sakitnya sangat hebat. Namun, pada akhirnya, Krune merasa sangat gembira. Berhasil. Jiwaku benar-benar bisa ditempa dengan kekuatan petir kesengsaraan. Dengan itu, indera ilahiku akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, aku tidak bisa menggunakannya terlalu banyak setiap saat. Aku harus memberi jiwaku cukup waktu untuk pulih, atau aku mungkin akan merusaknya secara permanen. Ketenangan adalah kuncinya. Krune kemudian terus menggunakan kekuatan petir kesengsaraan untuk menempa jiwanya hingga ia merasa mendekati batas kemampuannya.
Jika orang lain tahu bahwa Krune menyerang jiwanya sendiri dengan petir kesengsaraan, mereka semua akan mengira dia gila. Sudah 3 hari sejak semua orang kembali ke gua gerbang. Namun, mereka tidak langsung masuk setelah Krune pulih. Pertama, kelompok Krune menunggu beberapa saat untuk melihat apakah ada yang muncul. Lagi pula, Heaven's Fall milik Krune terlalu menarik, dan mereka mungkin saja diikuti tanpa menyadarinya. Untungnya, tidak ada yang muncul, jadi mereka memutuskan sudah waktunya untuk masuk. Krune maju ke depan lalu berkata, "Aku akan masuk duluan." Tunggu 10 menit sebelum masuk juga, jika gerbang ini memiliki jebakan yang hanya mendeteksi kultivator di dalamnya, maka jebakan itu akan aktif setelah aku melewatinya. Jika begitu, aku akan mencoba mengirimkan sinyal kembali melalui gerbang sebelum kalian semua datang. Semua orang mengangguk dan bersiap-siap. Krune tidak mengatakan apapun lagi dan melewatinya. Dunia di sekitarnya terdistorsi dan menjadi gelap sesaat. Ketika cahaya kembali, dia sudah berada di sisi lain. Krune kemudian segera menyebarkan indera ilahinya dan memeriksa sekeliling, menunggu untuk melihat apakah seseorang atau sesuatu akan menyerangnya. Namun, setelah menunggu selama 1 menit penuh, semuanya masih sunyi, dan tidak ada gerakan yang terasa. Gerbang di belakangnya masih terbuka dan sepertinya tidak akan menutup dalam waktu dekat. Krune menghela napas lega dan kemudian menunggu 10 menit berlalu. 10 menit kemudian, Yusa dan yang lainnya muncul di dalam. Krune masih di sana mengamati sekeliling dengan cermat untuk melihat apakah dengan adanya mereka semua di dalam, sistem akan mengaktifkan tindakan penanggulangan. Namun, yang melegakannya, tidak terjadi apapun meskipun jumlah mereka bertambah. Shinja melihat sekeliling dan berbicara. Sepertinya memang tidak ada siapapun di sana. Jadi, haruskah kita naik ke atas? Krune dan yang lainnya mengangguk. Aku telah memperluas indera ilahiku hingga batas maksimal, tetapi alam rahasia ini persis seperti hutan kabut. Selain itu, alam ini sangat menghambat kekuatan indera ilahiku. Di luar, aku bisa menembus hingga ke gua gerbang, yang berada 2 kilometer di bawah tanah. Tetapi di sini aku bahkan tidak bisa menyebarkan indera ilahiku sejauh 400 meter. Bagaimana dengan milikmu, Shinja? Shinja memeriksa dan merasakan hal yang sama seperti Krune. Kau benar, aku bisa menyebarkan indera ilahiku hingga lebih dari 400 meter. Sepertinya kita hanya bisa keluar dan melihat dunia luar dengan mata kita. Krune dan yang lainnya setuju dan segera mulai bekerja. Tanah di tempat ini beberapa kali lebih keras daripada di luar, dan butuh waktu 3 hari bagi mereka untuk akhirnya bisa melihat ujungnya. Ketika akhirnya mereka melangkah keluar, mereka takjub. Mereka melihat sekeliling, dan sepertinya mereka berada di tengah kota. Namun, tempat itu benar-benar gurun. Beberapa bangunan bahkan hampir roboh sementara yang lain sudah hancur. Jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki tempat ini selama ratusan, mungkin ribuan tahun. Mereka mengharapkan sebuah alam yang berhubungan dengan alam, tetapi jelas bukan sebuah kota. Setelah memeriksa sekeliling, mereka memastikan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang dapat ditemukan di sana. Binatang iblis. Lupakan saja. Mereka bahkan tidak dapat menemukan hewan umum seperti laba-laba, tikus, atau semut. Itu adalah kota yang benar-benar mati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangankan kekayaan, aku bahkan tidak bisa menemukan sepotong logam pun yang tidak berkarat dimakan waktu. Yusa sedikit sedih karena alam rahasia ini sama sekali berbeda dari yang dia harapkan. Krune melihat sekeliling lalu menghela napas. Dari apa yang saya ketahui tentang alam rahasia, selama kita menemukan ke arah mana terdapat lebih banyak energi spiritual, kita seharusnya dapat menemukan di mana keberuntungan berada. Selain itu, alam rahasia sangat luas, dan alam ini pun demikian. Ketika saya naik ke sebuah bangunan dan melihat ke kejauhan, saya sama sekali tidak dapat menemukan ujungnya. Ao kemudian berkomentar. Kalau begitu, mari kita pilih arah dan bergerak. Jika energi spiritual meningkat, kita terus maju. Jika tidak, kita kembali. Ingatlah untuk menandai tempat ini di komunikator Anda, agar kita bisa menemukan jalan kembali ke sini. Kelompok itu mengangguk, dan setelah menandai lokasi, mereka bergerak. Bangunan-bangunan di sekitarnya tampaknya tidak pernah berubah. Mereka menemukan cukup banyak toko, dan salah satunya jelas menjual senjata. Namun, setelah masuk, senjata-senjata yang tertinggal bahkan tidak memiliki secercah energi spiritual pun. Ao mengambil pedang berkarat dari rak senjata dan memeriksanya. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, senjata-senjata di dalam toko ini tidak memiliki energi spiritual. Tapi bukan karena waktu telah berlalu dan energi itu habis, melainkan karena senjata-senjata ini memang dibuat sebagai senjata biasa sejak awal. Sepertinya kota ini tidak diciptakan untuk para kultivator. Shinja menyetujui pernyataan itu. Kurasa kau benar. Semua rumah dan bangunan lain yang kami periksa tidak menunjukkan jejak sebagai tempat para kultivator menghabiskan waktu mereka. Tak satu pun dari alat-alat yang masih utuh yang kami temukan adalah sesuatu yang biasa digunakan para kultivator. Semuanya alat biasa dan sangat tua, jadi aku tidak percaya para kultivator sering melewati tempat ini. Lalu Krune berkata, mustahil jika para kultivator tidak terlibat. Alam rahasia adalah hal-hal yang hanya bisa diciptakan oleh kultivator tingkat tertinggi.
Mengenai mengapa ahli ini memindahkan banyak orang biasa untuk tinggal di kota ini, saya tidak tahu. Mungkin itu semacam eksperimen atau sesuatu yang serupa. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Apakah ada di antara kalian yang memperhatikan perbedaan energi spiritual di udara sejauh ini? Semua orang menggelengkan kepala. Bahkan setelah berjalan selama 1 jam penuh, mereka tidak merasakan perbedaan apapun. Memang ada energi spiritual, itu benar, tetapi sepertinya alam rahasia ini dibangun khusus untuk dihuni oleh orang biasa. Lalu Krune menanyakan sesuatu kepada yang lain. Bagi para ahli itu, apakah mungkin untuk memindahkan alam rahasia bersama mereka ketika mereka ingin pergi? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu, informasi ini jauh dari apa yang bisa diakses oleh kultivator tingkat rendah seperti mereka. Apa idemu? Krune melihat sekeliling lalu berkata. Saya hanya merasa ini semacam pajangan, tempat yang dibangun oleh ahli itu atau mungkin beberapa ahli untuk mengamati kehidupan orang biasa. Yusa dan yang lainnya terkejut. Mengapa dia menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak masuk akal seperti itu? Itu tidak logis. Krune menggelengkan kepalanya. Ini hanya perasaan, tidak lebih. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Jika apa yang Anda katakan benar, pasti ada tempat di mana para ahli itu tinggal sambil mengamati semua orang. Jika ada harta karun, pasti ada di sana. Kelompok Krune pun bergerak dan berjalan kaki seharian penuh. Namun, mereka tetap tidak menemukan perubahan apapun. Energi spiritualnya pun tidak berubah sedikit pun. Situasi ini mencapai titik di mana kelompok mereka mulai merasa putus asa. Yusa merasakan energi spiritual di sekitarnya dan berkata, "Jadi, sepertinya kita tidak kemana-mana." Perasaan mengembara tanpa tujuan ini sudah membuatku merasa mati rasa. Mata Krune tiba-tiba membelalak setelah mendengar itu. Kita telah membuat kesalahan. Yang lainnya menatapnya dengan ekspresi bingung. Tidakkah kau lihat? Tidak masalah apakah ada kultivator di dalam kota ini sebelumnya atau tidak. Tidak mungkin energi spiritual tidak berubah sedikit pun setelah berjalan begitu lama. Apalagi alam rahasia yang bekerja karena energi spiritual. Hanya ada satu cara agar itu terjadi, dan itu adalah jika kita belum meninggalkan tempat yang sama sekali. Ekspresi Ao dan yang lainnya akhirnya berubah. Kita berjalan berputar-putar. Yusa lalu bertanya. Tapi bagaimana mungkin? Jika kita benar-benar berjalan di tempat yang sama, kita seharusnya bisa mengenali beberapa tempat yang pernah kita lewati sebelumnya. Shinja menggelengkan kepalanya. Ini hanya berlaku jika tempat kita terjebak berukuran kecil. Tetapi bagaimana jika formasi yang menjebak kita di dalamnya sangat besar? Bisa jadi kita belum memasuki tempat yang kita kenali. Krune mengangguk. Kalau begitu, kita perlu menemukan inti dari formasi ilusi ini dan menghancurkannya. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa bergerak maju. Ao tidak memiliki harapan yang terlalu besar. Kita sedang membicarakan seorang ahli terkemuka di sini, seseorang dengan alam kultivasi yang tidak akan bisa kalian temukan di planet Makui. Berapa peluang kita untuk menemukannya dengan kekuatan kita? Bahkan jika kita menemukannya, bisakah kita menghancurkannya? Mereka saling pandang dan merasa tak berdaya. Tapi saat itulah mata Krune tiba-tiba berbinar. Dia menatap Yusa dan Shinja lalu bertanya. Bagaimana jika kita memutus energi spiritual yang memberi makan pembentukan ilusi itu? Akankah kita dapat menemukannya lebih mudah karena kurangnya energi spiritual? Yusa dan Shinja saling pandang lalu mengangguk. Seharusnya itu mungkin. Jika sumber utama energi spiritual terhalang, inti akan mencoba mengumpulkan energi spiritual dari sekitarnya. Formasi sebesar ini pasti akan menyebabkan beberapa riak pada energi spiritual di dalamnya karena energi spiritual akan mengalir ke inti. Dengan itu, kita seharusnya dapat menentukan lokasi inti. Mereka melanjutkan. Tetapi jika kita tahu di mana letaknya, akan lebih baik menggunakan energi spiritual darinya untuk menemukan inti formasi terlebih dahulu. Itu lebih baik daripada menunggu energi dari luar bergerak ke sana. Bahkan, seharusnya jauh lebih mudah. Krune mengangguk. Itu bahkan lebih baik, jadi kita hanya perlu menemukan sumbernya terlebih dahulu. Semua orang menatap Krune, dan sepertinya dia punya ide. Tapi bagaimana Anda akan menemukan sumber utama energi spiritual yang memberi makan formasi tersebut? Krune tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, mencarinya. Kenapa aku harus? Kita semua tahu betul di mana letaknya. Barulah saat itulah mereka bertiga memahami inti permasalahan. Benar. Gerbang menuju dunia luar. Sekarang aku mengerti mengapa tidak ada jebakan dan mengapa gerbang itu tersembunyi jauh di bawah tanah. Itu adalah sumber inti. Tidak hanya itu, karena gerbang adalah sumbernya, inti pasti berada di dekatnya. Tapi kemudian Yusa bertanya. Tapi bagaimana kita akan menemukan jalan kembali? Sejauh yang saya tahu, bahkan penanda komunikator kita pun tidak akan berfungsi di dalam formasi ini. Sekalipun kita mengikuti tempat yang ditunjukkan di layar, kita tidak akan pernah sampai di sana. Formasi telah berevolusi untuk menutupi kekurangan teknologi seperti ini sejak lama. Krune mendengar itu dan tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Disitulah letak kesalahanmu. Apakah kota ini terlihat seperti tempat di mana teknologi dikembangkan sebelumnya? Ah! Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Benar. Ini adalah formasi dari masa yang sangat lama, dan jelas, sebelum teknologi mengambil tempatnya di alam semesta kita.
Tidak mungkin ahli yang menciptakannya memperhitungkan fakta bahwa perangkat teknologi kita ada. Kemungkinan besar dia meninggal bahkan sebelum teknologi itu sendiri ditemukan. Meskipun begitu, mereka segera bergerak. Krune bergerak ke arah yang ditunjukkan di layar peta mereka dan bahkan lebih terkejut dengan formasi ilusi ini. Mereka yakin bahwa mereka belum pernah melewati beberapa bangunan itu sebelumnya. Mereka bahkan merasa seperti sedang berjalan berputar-putar. Namun, alat komunikasi mereka tidak mengecewakan mereka. 10 jam kemudian, mereka kembali ke pintu masuk gua. Mereka turun ke dalam gua gerbang itu, dan benar saja, gerbang itu masih terbuka. Lebih tepatnya, gerbang itu akan selalu terbuka. Inti dari formasi itu tidak bisa berfungsi tanpanya, bagaimanapun juga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan inti formasi tersebut setelah mengikuti aliran energi spiritual yang berasal dari gerbang itu. Yusa melihatnya dan menghela napas. Ada penghalang di sekitar inti. Jika kita ingin menghancurkannya, kita perlu menghentikan aliran energi spiritual terlebih dahulu. Sinja mengangguk. Tidak ada cara lain. Ini bukan sesuatu yang bisa kita atasi hanya dengan kekuatan kita. Mari kita kembali ke gerbang terlebih dahulu. Kembali di gerbang, Ao bertanya. Bagaimana kita akan menghentikan energi spiritual agar tidak melewatinya? Saat semua orang sedang memikirkan cara, Krune menatap gerbang itu, dan matanya berbinar. Haruskah kita menghancurkannya? Jantung yang lain hampir berhenti berdetak. Kemudian mereka menatap Krune seolah-olah sedang menatap seseorang yang tak dapat diselamatkan lagi. Krune menyadari tatapan mereka dan merasa sedikit malu. Uhuk. Itu cuma lelucon. Ao dan yang lainnya merasakan hawa dingin di belakang mereka. Mereka benar-benar yakin, Krune barusan mengatakan hal yang benar-benar serius. Bersambung.